Baiklah, untuk kakak, abang, teman, dan untuk kakak, abang, dan teman-teman, sembari kita menunggu, marilah kita dengarkan sharing firman yang akan dibawakan oleh Kak Novita. Kepada Kak Novita, waktu kami persilahkan. Suara kakak udah jelas ya? Sudah, Kak. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesetiaan Tuhan kepada bangsa kami. Hari ini genap 75 tahun Indonesia merdeka. Kami bersyukur walaupun dalam kondisi yang saat ini sangat sulit, Tuhan tetap menolong dan tetap menyertai kami supaya senantiasa bertahan di dalam kondisi ini. Bahkan kami terlebih bersyukur buat Tuhan yang sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa, dari kuasa maut, lewat kematian-Mu di kayu salib. Malam ini kami mau mendengarkan Tuhan, apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah apa yang ingin Engkau nyatakan. Setiap hati yang mendengar, Tuhan tolong. Kuasai ya Tuhan sehingga firman yang kami dengar boleh kami nikmati dan kami juga boleh menjadi pelaku yang setia. Aku yang terbatas, kiranya Tuhan yang menolong dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15, kita buka Alkitab kita masing-masing. Pengurus memberikan tema yaitu dipanggil untuk memerdekakan. Aku akan bacakan untuk kita semua, berharap kita semua boleh menyimak dan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumnya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Surat Galatia merupakan surat yang ditulis oleh Paulus untuk meyakinkan jemaat di Galatia bahwa ia, Rasul Paulus, adalah Rasul Yesus Kristus. Tetapi pertama-tama surat Galatia ini, ditulis untuk memberikan pandangan yang benar tentang kebenaran Injil yang diberitakan Paulus terkait perdebatan di tengah jemaat akibat pengajaran sesat. Jadi Paulus menyebut pemberita palsu dengan sebutan pengacau. Itu bisa kita lihat di ayat ke-10. Nah, pengacau itu menekankan bahwa kaum beriman yang bukan Yahudi, seperti orang-orang Galatia, harus menjalankan upacara-upacara Yahudi, termasuk sunat yang diceritakan di Galatia 5 ini. Jadi Paulus mempertahankan pandangannya bahwa menaati hukum Taurat tidak membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Jadi apa yang membuat seseorang menjadi anak Allah adalah imannya akan Yesus Kristus. Kita bisa baca di Galatia 3 ayat 11. Aku minta satu orang untuk membacakannya di Galatia 3 ayat 11. Boleh minta satu orang untuk membacakannya. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oke, terima kasih Fit. Nah, jadi dari Galatia 5 ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah keselamatan merupakan anugerah yang diberikan berdasarkan kemurahan Allah. Jadi sepenuhnya bergantung pada iman akan Yesus Kristus. Jadi keselamatan di dalam Kristus yang kemudian memerdekakan orang percaya dan memberikan bagi mereka kebebasan dari beban perbudakan. Jadi ini adalah kemerdekaan berdasarkan penebusan karena anugerah yang harus diperhadapkan dengan keadaan manusia seperti orang Yahudi pada zaman Paulus yang terikat dengan upacara-upacara agamawi. Jadi dengan kata lain, anugerah kebebasan menjadi mungkin hanya karena Kristus telah membayar dosa manusia dan Roh Kudus memimpin orang percaya untuk keluar dari perhambaan dosa. Nah, yang kedua, pokok persoalan di sini adalah bicara tentang sunat. Jadi bacaan ini itu mau menegaskan bahwa pandangan Paulus bukan perbuatan melakukan Taurat atau sunat tadi yang akan menyelamatkan seseorang, melainkan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi Rasul Paulus menegaskan itu di Galatia 2 ayat 16. Boleh minta satu orang lagi untuk membacakannya? Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi keselamatan hanya datang dari Kristus, bukan dari Kristus plus Taurat, bukan, tapi hanya dari Kristus. Jadi dengan penyerahan diri di bawah Taurat dan keinginan untuk dibenarkan karena melakukan Taurat, orang tersebut pada prinsip dan kenyataannya sedang memisahkan diri dari lingkungan kasih karunia dan dari kesetiaan iman dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, karena sunat dipakai hanya sebagai sarana untuk mensahkan tindakan iman yang dipandang Allah sebagai kebenaran, maka hal yang penting sebenarnya bukan tentang sunat atau tidak sunat, melainkan iman yang bekerja oleh kasih. Kasih di sini adalah kasih agape, artinya kesediaan memberi diri. Jadi tindakan iman yang dinyatakan melalui kasih, Paulus sampai mengulangnya sebanyak 3 kali. Kita bisa lihat di Galatia 5, ada 3 kali Paulus menyebutkan tentang kasih. Aku bacakan untuk kita semua, itu ada di ayat 6, ayat 13, dan ayat 14. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betapa Paulus menegaskan bagi orang percaya di Galatia bahwa iman kepada Allah dalam Yesus Kristus perlu dinyatakan lewat tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Jadi dalam tindakan seseorang mengasihi sesamanya lah, maka nampak imannya kepada Kristus. Bagi Paulus, prinsip pengontrol hidup ialah iman terungkap dalam kasih, sebagaimana halnya dalam hidup Kristus. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Jadi hakikat dari kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang dicirikan oleh kasih. Jadi menyikapi kenyataan ini, kenyataan di jemaat Galatia, Paulus mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang merdeka yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari legalitas peraturan-peraturan agamawi. Merdeka di sini Paulus pakai yang berarti jangan mau lagi dikenakan oleh huk perhambaan. Perhambaan yang dimaksud adalah bukan saja tentang hamba dosa, tetapi juga berbagai aturan lama keyahudian yang begitu mengikat. Salah satunya tadi sunat. Kenapa? Karena dalam persekutuan dengan Kristus ada kemerdekaan. Jadi penggunaan kemerdekaan iman ini harus nyata dalam sikap kasih terhadap sesama dan bukan menjadi kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jemaat Galatia dinasihati untuk berdiri teguh pada kebenaran yang telah mereka terima, yaitu Injil Kristus, kemudian saling mendukung dalam kehidupan persekutuan, saling menguatkan dalam iman kepada Kristus.
Teman-teman, dalam kondisi pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Dalam kondisi yang tidak nyaman, selalu ada alasan untuk mementingkan diri sendiri. Selalu ada alasan untuk egois. Tetapi sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari dosa lewat kematiannya di kayu salib, kita dipanggil untuk memerdekakan. Jadi kita nggak dipanggil untuk memeluk kemerdekaan itu, terus kita nggak bagikan ke orang lain. Bukan. Kita sudah dimerdekakan terlebih dahulu. Maka kita juga dipanggil untuk memerdekakan orang-orang yang kita temui. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saat ini kita sangat-sangat terbatas lewat kondisi kita. Mungkin teman-teman berpikir, aku kan masih mahasiswa. Aku kan masih alumni baru. Aku kan hanya seorang alumni biasa yang hanya bekerja biasa. Tapi sebenarnya lewat apapun yang ada dalam diri kita, kita dipanggil untuk memerdekakan. Bukan hanya memeluk kemerdekaan itu untuk diri sendiri. Sebagai warga bangsa Indonesia, harusnya kita bersyukur ada di bangsa ini. Harusnya kita senantiasa membawa bangsa ini di dalam doa. Bukan jadi pemecah, terutama dalam media sosial. Menyalah-nyalahkan pemerintah, menyalah-nyalahkan pihak tertentu, menganggap diri sudah melakukan hal yang benar. Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk mengerjakan bagian kita dengan tekun belajar, sehingga kita bisa mahir dalam bidang kita. Jadi ketika kita lulus sebagai sarjana, misalnya sarjana ekonomi, akuntansi, kita mahir di bidang kita gitu. Bahkan kita yang sudah percaya kepada Kristus, harusnya menyatakan Kristus kepada mahasiswa, kepada orang-orang yang ada di kampus kita. Ada berapa banyak orang di kampus kita yang belum mengenal Kristus, yang belum menikmati Kristus di dalam hidupnya. Sebagai anggota keluarga, sekarang teman-teman ada di rumah karena harus belajar online. Kita di rumah sudahkah jadi berkat? Atau kita malah jadi orang yang cari ribut gitu? Karena kita hadir, ada aja berantem antara kakak, adik, mama, bapak, kita sama mama, kita sama bapak. Atau sebaliknya, kesempatan ini kita gunakan untuk belajar mengasihi mereka. Belajar untuk menyatakan Kristus kepada mereka. Kemerdekaan yang telah diberikan Kristus bagi kita, jangan disimpan sendiri. Bagikan, nyatakan kepada setiap orang yang kita temui. Supaya nyata, iman kita kepada Kristus terlihat dari bagaimana kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang kita temui, bahkan orang-orang yang saat ini karena pandemi COVID-19 banyak terluka. Bahkan contoh sederhana teman-teman adalah dalam kita mengasihi orang-orang dalam kondisi pandemi ini adalah memakai masker saat keluar rumah, jaga jarak. Kita sedang menjadi bagian untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita nggak mau karena kita nggak tahu kita sehat atau enggak. Jadi dengan pakai masker, dengan jaga jarak, itu kita sedang mengasihi orang-orang di sekitar kita dan mengasihi diri kita sendiri. Dan secara tidak langsung kita mengikuti juga aturan pemerintah. Dan kita ikut ambil bagian di dalam mencegah bertambahnya korban.
Teman-teman, mengasihi itu tidak muluk-muluk harus hal-hal besar. Tapi Tuhan meminta supaya kita dalam kondisi kita, apa yang ada sama kita bagikan kepada orang lain. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bagian kita adalah dipanggil untuk memerdekakan apapun yang jadi kondisi kita. Paulus jelas menegaskan, ketika kita mengaku beriman kepada Kristus, iman itu harus ditunjukkan kepada kasih, kepada setiap orang yang kita temui. Bahkan kita diajak saat momen Indonesia merdeka ke-75 tahun, kita diajak untuk mengasihi bangsa ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk kembali merenung bersama Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Sekarang aku di rumah, apa yang harus aku lakukan. Aku di kampus, apa yang harus aku lakukan. Aku di bangsa ini, apa yang harus aku lakukan. Tuhan kiranya yang menolong kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan malam ini. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Lewat kematian-Mu di kayu salib, kami semakin sadar bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan sudah memerdekakan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan, biarlah tidak hanya kami nikmati hari ini, tapi kami juga boleh nikmati di sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya. Sehingga nyata iman kami kepada Kristus terlihat dari bagaimana kami mengasihi bangsa ini, mengasihi keluarga kami, mengasihi mahasiswa yang ada di kampus kami, mengasihi orang-orang yang kami temui. Tuhan, ketika Engkau mendapati ada hal yang kurang tepat di dalam penyampaian firman-Mu ini pun, kiranya Tuhan yang mengampuni dan yang menyempurnakan. Segala hormat, pujian, hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Novita yang sudah mau sharing firman. Dan sekarang kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, kakak atau abang yang ingin ditanyakan di seputaran sharing firman yang disampaikan oleh Kak Novita tadi, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kayaknya semua lagi antara berpikir atau tidak mau bertanya ya. Oke lah, kalau begitu moderator yang akan bertanya kepada kakak atau teman-teman. Jadi aku sendiri akan menunjuk, sebenarnya ini nggak bertanya, cuman moderator pengen salah satu dari peserta menyampaikan apa yang diambil dari sharing firman yang disampaikan oleh Kak Novita tadi. Ada kan teman-teman yang bersedia? Kalau nggak ada, aku bakal tunjuk. Siapkan mental.
Baiklah, di kolom komentar Kak Novita Simanjuntak ingin bertanya. Silakan Kak. Boleh hidupkan mikrofonnya ya Kak, atau tulis di kolom komentar. Kepada Kak Novita yang bertanya, Kak Novita yang menjawab. Oke, kepada Kak Novita yang sharing firman tadi, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Novita Simanjuntak dulu. Halo Nov, sesama Novita kita ya. Kakak bacakan di Galatia 5 ayat 11. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Jadi kan di awal itu Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa ketika mereka hidup menurut hukum Taurat atau sunat, mereka itu nggak akan bebas dari penderitaan. Jadi di sini Paulus bilang, kalau aku menyampaikan tentang sunat, gitu kan, akankah aku nggak menderita? Akankah aku bebas dari penganiayaan ketika menyatakan Kristus gitu? Jadi dia mau buat perbandingan sih sebenarnya, Dik. Jadi kalau kau hidup menurut sunat atau hukum Taurat atau kegiatan agamawimu, berarti hidupmu lebih baik ketika kau memilih hidup itu ketimbang kau memilih hidup bersama Kristus, gitu sih, Dik. Jadi dia kayak mau perbandingan gitu. Ada lagi, Nov? Cukup jelas nggak, Dik? Nggak ada respon ya Kak. Mungkin Kakak boleh juga menjawab. Oh udah. Maaf ya Kak Nov. Mungkin uh, Kakak juga udah boleh menjawab pertanyaan dari Kak Liana Kak. Oke, pertanyaan Liana, Kak, gimana cara kita boleh ambil bagian dalam memerdekakan orang lain kalau kita sendiri belum merdeka, Kak? Contoh dalam hal kepribadian kita yang belum menunjukkan gaya hidup yang baik, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Tadi jelas dikatakan bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, maka nyata wujud kasih kita kepada sesama. Teman-teman, kira-kira ketika kita beriman kepada Kristus, apakah buah hidup kita itu akan biasa-biasa aja? Tentu enggak. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Kristus, artinya hidup kita sudah diubahkan. Jadi enggak omong doang gitu loh. Ketika kita mau memerdekakan orang lain, kita juga harus jadi teladan. Misal, kita mau kasih tahu sama teman kita, jangan mencontek ya, tapi kita masih contek. Yang ada kita jadi batu sandungan gitu. Jadi ketika kita mau memerdekakan orang lain, kita juga harus sudah merdeka terlebih dahulu. Itu sih, Dek. Gimana buat Kak Liana? Baiklah, adakah teman-teman, kakak atau abang yang ingin bertanya lagi?
Sepertinya tidak ada ya, Kak. Kalau begitu, sesuai dengan yang moderator sampaikan tadi, moderator ingin seseorang membagikan sharing firman dari yang Kak Novita sampaikan tadi. Rasanya pengen kali dengar suara Kak Kiel. Kepada Kak Kiel, bolehlah Kak untuk berbagi sharing firman yang di-sharingkan oleh Kak Novita. Halo Kak Ki. Aku juga pengen dengar suara Kak Kiel, kata Kak Liana. Kak Kiel, kami semua rindu sama dengar suara kakak. Oh, masih di luar. Sedih kali kakak bisa dengar suara kakak. Baiklah, aku bakal aku bakal menunjuk satu orang lagi untuk boleh berbagi sharing firman yang di-sharingkan oleh Kak Novita tadi. Untuk yang beruntung adalah untuk Benedictus, bolehkah untuk berbagi sharing yang disampaikan oleh Kak Novita tadi? Halo Ben. Halo. Bene kayaknya keluar deh, enggak ya? Oh, ada. Sepertinya, oh, silakan bertanya Ben. Iya, kalian kok pada di chat sih, chat kan lama ya, langsung ngomong kan enak ya. Ben, mana suaramu, Ben? Ayo Ben, tunjukkan suara emasmu Ben. Halo Kak, halo Bang. Tadi di sharing tadi belum jelas, nggak jelas aku mendengarnya Kak, karena jaringan Kak. Jadi terputus-putus. Jadi yang mau kutanyakan kan Kak, melihat dari situasi dan kondisi kita saat ini kan, apa ya? Apa sih pesan yang boleh kami pegang gitu Kak, untuk dapat memerdekakan orang-orang di sekitar kita, gitu loh Kak. Oke Ben, kakak mau ngulang kali ya lewat yang kakak sampaikan tadi. Jadi sebenarnya ketika kita dipanggil untuk memerdekakan itu bukan tunggu kita menjadi pembesar, bukan tunggu kita punya banyak uang, bukan tunggu kita punya profesi yang wah, baru kita bisa memerdekakan atau baru kita bisa memberikan kontribusi buat bangsa kita. Tapi lewat apa yang ada pada kita saat ini, siapa kita sudah bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini.
Salah satunya lewat peran kita sebagai mahasiswa. Ketika kita belajar dengan baik, ketika kita menguasai bidang ilmu kita, ketika kita jadi orang yang maksudnya mahir gitu, itu kita sudah sedang memajukan bangsa kita gitu. Nah, dalam kondisi kayak gini juga, kayak kakak bilang tadi sederhananya, sekarang orang pada nggak nyaman terus, karena nggak nyaman itu selalu ada alasan untuk ya egois, mementingkan diri sendiri kayak gitu. Ya, aku kan sehat-sehat aja, ngapain aku pakai masker? Padahal kita nggak tahu dia sehat atau enggak. Kasihan orang yang ngobrol sama dia, yang dekat sama dia gitu. Terus juga kita orang yang sudah dipanggil, sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita hanya menyimpan saja keselamatan itu, tapi kita nggak nyatakan kepada orang lain, terutama orang-orang yang ada di kampus kita? Nah, sekarang teman-teman ada di rumah, belajar di rumah gitu. Apakah kita sudah jadi berkat di rumah? Atau kita yang jadinya buat ribut di rumah gitu? Ribut sama kakak, ribut sama adik, ribut sama bapak, mama gitu. Malah sebenarnya dalam kondisi kayak gini, ada waktu di rumah, kita tuh jadinya harusnya ya menolong mereka, membantu, mendengarkan. Jadi sebenarnya melakukan, mengasihi, itu tuh bukan tunggu kita ada dalam kondisi yang tunggu luar biasa dulu, enggak. Tapi lewat apa yang ada pada diri kita saat ini, siapa kita sudah bisa gitu loh sebenarnya untuk memerdekakan gitu loh, Dek. Itu sih, Ben, jelas nggak deh suara kakak? Jelas Kak, tapi meskipun nggak ada tadi yang kurang jelas Kak. Tapi udahlah, udah ngerti aku Kak. Nanti kau dengar ulang lah rekod ini ya, Dek. Oh iya Kak. Makasih Kak. Dek. Adakah teman-teman, kakak atau abang lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sharing dari yang disampaikan oleh Kak Novita tadi? Sepertinya nggak ada lagi ya, Kak. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya atau membagikan sharing dari sharing firman yang disampaikan oleh Kak Novita tadi, kita akan lanjut acara kita yang selanjutnya. Tapi aku mau bilang semoga sharing yang disampaikan oleh Kak Novita tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi rema, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di keseharian kita. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah acara pengumuman pemenang lomba. Selain dari firman Tuhan yang kita tunggu, pengumuman pemenang lomba juga pasti kita tunggu-tunggu. Aku pun kayak gitunya. Oke lah, langsung aja kita gaskan kepada Ibu Komisi Kebaktian. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum menyampaikan nama-nama pemenang dari setiap lomba, saya dan teman-teman mau menyampaikan terima kasih untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam memeriahkan setiap perlombaan, dan juga berterima kasih buat para tim juri. Tim juri itu ada dari Sekben, Koordinator, Kombak, dan juga Kak Novita Hutasoid. Terima kasih. Dan juga
Mungkin langsung saja saya mengumumkan nama-nama pemenang dari lomba menulis. Di juara pertama itu ada, menegangkan nggak sih teman-teman? Nggak tahu Kak, karena kan kita nggak lihat ini Kak, nggak lihat teman-teman yang lain. Iya ya. Oke, untuk juara pertama dari lomba menulis itu ada dari, mungkin lebih menarik kalau dari juara 3 ya. Oh iya Kak, betul Kak. Jadi nanti juara satunya agak tarutokan gitu Kak, mereka. Oke, untuk yang juara ketiga itu ada siapa ya? Novita Simanjuntak. Yeay. Oke, selamat untuk Novita dari FE Tambuk 2019. Dan untuk juara yang kedua dari KTB Absalom. Yeay. Unik ya. Selamat untuk KTB Dan Absalom. Selamat untuk KTB Absalom. Dan juga untuk juara pertamanya nih, dari lomba menulis ada... Kayaknya agak dilama-lamakan gitu, Kak. Biar orangnya tuh sempat dak-dik-dukser. Selamat untuk KTB Jensina. Mana wajah Novita, mana wajah KTB Absalom, mana wajah KTB pemenang juara 1. Nggak kelihatan Coba kan? Yang pemenang boleh komen. Novita. Nyalakan dulu kok. Untuk pemenang boleh lah ya, dihidupkan kameranya dan dihidupkan mikrofonnya supaya kami di sini bisa melihat teman-teman yang mana sih yang juara. Siapa tahu nanti bisa kenalan di jalan kan, minta nomor WA. Kak pikir udah sampai nangis karena menang. Enggak, Kak. Oke. KTB Absalom yang mana KTB Absalom? Ini ada Seni. Mana Seni wajahnya? Kalau nggak usah dikasih hadiah. Iya, betul Kak. Hadiahnya nanti kembali ke Ibu Komisi Kebaktian. Mana sih? Siapa tadi? Ada kan Seni tadi kan ya? Malu-maluin kayak. KTB Jensina yang mana Di? Siapa? Oh iya, yang namanya Novita multi talent ya. Oke. Selamat untuk pemenang dari menulis, lomba menulis. Makin semangat lagi untuk menulis, dan tulisannya boleh menginspirasi dan menjadi motivasi untuk yang bisa ya. Nah, kita lanjut untuk pemenang dari cover lagu. Kebetulan yang mengikuti lomba rata-rata itu adalah cewek. Mana nih cowok-cowok? Yuk, mana suara cowok ini? Oke, langsung saja. Per lagu di juara itu ada dari Fakultas Ekonomi. Mana nih Fakultas Ekonomi? Aku Kak Fakultas Ekonomi, jangan-jangan aku ya Kak. Ikut nggak deh? Ada ikut. Kenapa Kak? Ikut nggak? Enggak sih Kak, siapa tahu kan Kak mujizat. Nah, ya pemenang juara 3-nya itu ada Virginia Aritonang FE 2018. Selamat Virginia. Yeay.
Boleh tunjukkan wajahnya. Tepuk tangan Kayaknya dulu, tadi ada. teman-teman. Ya Tepuk kan? tangan dulu. Gelap, Kak. Oh, Lagi di jalan, Kak. Nggak bisa kita lanjut menunjukkan aja muka. ya mungkin. Virginia. Ya, untuk juara kedua itu ada dari Fakultas Ekonomi lagi. Mana nih fakultas yang lain? Oke, untuk pemenang kedua itu ada Nia Asimahuta Julum dari Fakultas Ekonomi 2018. Selamat Nia untuk juara kedua. Sepertinya Mia nggak ada ya. Ada Mia. Oh iya ada. Mia Halo, Huta Mia. juga kan ya? Iya Kak, Mia Huta Julum. Dia sibuk di chat nih. Bukan Mia Desmari ya Kak, memang namanya sama. Aku mikir si Mia. Oh, maaf deh, maaf. Oke. Untuk juara pertama, ayo ini yang terakhir loh. Untuk yang pertama ada dari Fakultas Ekonomi lagi. Oke, kira-kira siapa? Langsung saja ya. Juara pertamanya itu dari Fakultas Ekonomi tahun 2018, tampuk 2018, Lilis Miranda Gultom. Selamat untuk Lilis. Yeay! Ada orangnya, Beb. Selamat Lilis. Selamat Lilis. Lilis. Nah, terima kasih Kakak dari untuk Kak Celi nih jagonya. untuk yang sudah berpartisipasi namun tidak menang namun tidak kalah juga karena masih ada kesempatan di luar dari perlombaan ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan tetap mengasah kemampuan di bidang menulis maupun bernyanyi. Semoga semakin Tuhan pakai lagi untuk hal-hal yang luar biasa. Mungkin untuk bernyanyi boleh menggunakan talentanya untuk melayani sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk hadiah boleh menghubungi kontak yang sudah dikirim dari kolom komentar. Terima kasih. Juara dari EP nggak ada ya? Menangis tapi tak berdarah. Sabar ya Bang, ini ujian. Ya mungkin nanti Bang Roni bisa lomba bertani sama Ranika. Seperti yang udah kita lihat dan kita dengarkan, untuk pemenang lomba menulis dan cover tadi, selamat buat pemenang. Semoga talenta yang Tuhan kasih boleh dikembangkan untuk pelayanan dan semoga semakin berkarya. Ya sabar ya Ben, ini aku mau bilang itu. Tapi tunggu dulu lah, sebelum kita mendengarkan sepatah kata dari pemenang,
Aku pengen kali dengar suara Bang Roni. Udah aku dengar tadi sih memang suara Bang Roni, tapi aku pengen kali Bang Roni nyampaikan sesuatu gitu kepada para pemenang. Mungkin mereka hmm, di sana jantungnya udah deg 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 supaya Bang Roni tenangkan gitu. Mungkin Bang Roni bisa kasih sepatah dua kata untuk menenangkan. Untuk menenangkan, iya betul. Kepada Bang Roni, kami persilahkan. Ayo Bang, bisa yuk. Iya, ikan hiu lagi berenang. Selamat buat para pemenang. Ya. Salam buat kakak abang, teman-teman semua. Ciao Bang. Ya, selamat ya buat yang menang walaupun semuanya diborong dari Fakultas Ekonomi ya kan. Iya Bang, Mungkin betul. tahun ini kedokteran dengan pertanian hanya menyaksikan, tapi tahun depan harus pertanian ini kayaknya yang mendapatkan juara ini. Ya, selamat ya buat teman-teman yang ikut berpartisipasi. Semoga talenta yang Tuhan beri itu dapat kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan semangat buat adik-adik yang sampai sekarang masih belajar online di rumah ya kan. Mari nikmati setiap pelajaran ya. Buat kakak abang juga yang bekerja dari rumah, selamat bekerja, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga kita dimerdekakan. Kita sama-sama berdoa buat Indonesia ya kan, supaya bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Apa ya abang mau sampaikan apa gitu? Oh ya, salam kenal ya buat adik-adik, belum perkenalan soalnya sama abang. Nama abang Roni Siombing ya, Fakultas Pertanian, Stambuk 2015 dari Prodi Agroteknologi. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya sesuatu sama abang ya, bisa minta kontak dari Celi atau dari adik-adik yang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa abang sampaikan. Sekali lagi semangat buat adik-adik. Shalom. Shalom Bang. Terima kasih untuk Bang Roni. Sebenarnya udah kenal mulai dari tahun 2019, tapi udah pura-pura nggak kenal ya Bang. Salam kenal ya Bang Roni. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua kata dari pemenang kita. Yang pertama, aku pengen kali dengar pemenang menulis juara 2. Mana nih orangnya? Halo pemenang menulis juara 2. Kak Wel, tadi ada nggak sih orangnya? KTB Cimeme. Oh ada, Kak Liana. Oh Kak Seni. Halo semua. Halo Kak. Mungkin Halo Seni. Hai Bang Roni. Mungkin perwakilan dari KTB Absalom. Terima kasih untuk panitia yang menyelenggarakan lomba ini. Seperti yang tadi dibilang, semoga bisa untuk mengembangkan bakat yang ada. Itu aja sih. Sen, tunjuk muka lah Sen, biar kita kenal semua Sen. Udah lama ini nggak nengok muka Sen ini. Yuk. Halo Kak Seni. Mungkin Ayo ada Bang yang Roni. kenal, ada yang enggak. Mana Bang Roni tadi nih? Mana ya Bang? Udah ditunjukkan kakak itu mukanya. Iya. Bang Roni, Udah lama nggak jumpa
Semi nih. Wow. Udah ya Kak tadi sepatah dua katanya. Udah. Baiklah. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua kata dari pemenang menulis juara 1. Untuk pemenang menulis juara 1, waktu kami persilahkan. Shalom kakak abang dan teman-teman. Shalom Kak Ami. Aku Mia Hutajulu, mewakili dari KTB Jensina yang jadi pemenang juara 1 menulis. Mengucapkan terima kasih untuk panitia yang masih mengadakan acara perlombaan ini, karena ini suatu bentuk untuk kita bisa mengembangkan bakat kita gitu. Jadi mengaspirasikan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman yang hobinya menulis kayak gitu. Jadi kami dari Jensina, aku mewakili Jensina, dan kami dari Jensina mau mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia untuk penilaian dari tulisan yang telah kami buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tinggal sisa satu lagi untuk pemenang menulis kita untuk juara 3. Kami persilahkan waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Halo pemenang menulis juara 3. Sepertinya baiklah, karena dari tadi kita karena jaringan dari Kak Novita Simanjuntak lagi nggak bagus dan hujan di kampungnya, jadi langsung kita lanjut aja untuk penyampaian sepatah dua kata dari pemenang cover. Kalau ini mungkin lebih spesial lagi ya, kita boleh dengarkan suara merdunya gitu. Jadi untuk pemenang cover juara 2, kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Untuk Mia Hutajulu,
Halo Mi. Iya, nanti selesai menyampaikan sepatah dua kata kita suruh nyanyi. Halo Mia. Halo, shalom semuanya. Shalom. Pertama, mau mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama walaupun dalam situasi daring gini ya. Yang kedua, terima kasih juga buat tim yang udah menilai hasil dari suara yang saya berikan, walaupun nggak bagus-bagus sekali lah dibilang. Bagus nyanyi, bagus. Terima kasih buat semuanya yang udah menilai, dan terima kasih juga yang udah mendukung saya untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih. Sama-sama. Nyanyi dong, Dek, nyanyi dong. Iya, nyanyi dong Mi. Nyanyi apa, Bang? Nyanyi nyanyi lagu yang dibawakan Mia pada saat cover. Ayo Mi, ayo, bisa yuk, bisa yuk. Aduh, jantungan aku. Jangan jantungan Mi, lepas nanti jantungmu. Ayo, bisa yuk, ayo Mi. Nggak bagus suaranya. Bagus ya, makanya bisa jadi juara. Ayo, bisa yuk. Kata kak nendang sedikit pun nggak apa-apa katanya. Tapi kameranya dimatiin ya, agak malu kalau ditengok orang. Loh, kenapa malu Mi? Oke, lagi. Oke. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Dah, kita aja. Aduh Mi, meleleh hatiku mendengar Mi. Meleleh jiwa dan raga. Oke lah. Terima kasih Mia untuk sepatah dua kata dan lagu yang boleh dibawakannya. Sama-sama, Fit. Oke. Nanti di post, iya Kak, nanti kita bakal post untuk pemenang cover di IG KMK Umi. Oke. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua kata dari pemenang. Sepertinya juara satu kita nggak hadir ya di sini. Oh iya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Karena juara satu kita nggak hadir, maka mari kita mendengarkan sepatah dua kata dari pemenang juara tiga kita, Virgin Aritonang. Kepada Virgin, waktu kami persilahkan. Shalom semua. Shalom. Sebelumnya maaf ya agak bising karena lagi di perjalanan. Untuk pertama, makasih untuk panitia yang udah menyelenggarakan perlombaan cover. Jadi apanya tersalur gitu, bakatnya atau ini bakat sama hobi itu bisa tersalur walaupun dari cuman dari Instagram, tapi masih bisa bersyukur suaraku masih bisa didengar oleh banyak orang dan jadi berkat. Terima kasih juga untuk juri yang udah menilai. Sekian.
Halo Virgin. Iya, halo. Nggak Udah dengar. ya? Udah, nggak dengar ya? Kayaknya nggak terlalu gara-gara mungkin di luar ya, jadi agak berisik sampai ke Iya. sini. Eh, Oke lah. Terima kasih untuk sepatah dua katanya Virgin. Bolehnya kami dengar suaramu nyanyi? Kedengaran jadi nanti. Kakak, abang, dan teman-teman kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Kita aja ya. Dengar dek, dengar. Apalagi kalau nyanyi sambil wajahnya ditunjukkan. Tapi lagi di luar, Bang. Pak Bang gelap. Nggak bisa nampak Bang karena gelap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan dipaksa ya. Ya. Mulai nih. Halo Virgin. Ya. Oke lah. Mungkin memang karena lagi ribut di luar ya, jadi kami nggak boleh memaksakan untuk kau bisa mengeluarkan suara emasmu untuk bisa kami dengar. Oke lah, makasih ya. Oke, makasih Fitri. Makasih dan selamat. Oke lah. Untuk selanjutnya, oke. Jadi aku yang jetungan. Oke lah. Sekianlah dari pengumuman pemenang lomba kita, dan acara selanjutnya doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Novita. Tetapi sebelumnya kami undang Kak Agnes untuk menyampaikan topik doa. Kepada Kak Agnes. Tapi ya teman-teman, kakak dan abang-abang, karena ada lagi kesalahan, untuk Kak Agnes nggak bisa berbagi topik doa, langsung aja kita doa penutup kepada Kak Novita. Waktu kami persilahkan, Kak. Halo Kak Novita. Halo, Dek. Halo, Dek. Halo Kak. Boleh Ya, untuk membawakan doa penutup kita, Kak? Iya, tadi aku pakai laptop, terus tiba-tiba mikrofonnya error. Aku pakai HP nih ya, kita berdoa ya. Oh, iya Kak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan pada saat malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Tuhan tolong supaya kami boleh menyatakan kasih-Nya Tuhan dimanapun kami berada dan kepada siapapun, di tengah-tengah apapun yang menjadi kondisi kami. Tuhan kasih kami kemampuan, dan kiranya Tuhan yang senantiasa
mengingatkan kami ketika kami mulai lalai di dalam melakukannya. Kami bersyukur untuk rangkaian kegiatan lomba menulis dan cover lagu. Kami bersyukur ketika Tuhan kasih anak-anakmu talenta. Kiranya Engkau tolong supaya setiap kami boleh mempergunakan talenta kami dengan baik sebagai hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami memohon kepada Tuhan juga dalam kondisi bangsa ini. Pandemi COVID-19 adalah kondisi yang sangat nyaman, sangat tidak nyaman bagi setiap kami. Kadangkala kami, tanpa kami sadari, kami bersungut-sungut dengan kondisi ini. Tapi kami mau belajar bahwa dalam kondisi apapun yang Tuhan boleh taruhkan kepada kami, tentunya ada maksud Tuhan dan ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Tolong kami supaya boleh melihat hal itu, supaya kami boleh menjadi berkat lewat kondisi yang menurut manusia tidak nyaman, tapi dalam kondisi tidak nyaman kami boleh memberikan diri kami untuk memerdekakan setiap orang yang kami jumpai, terutama dalam menyatakan Kristus. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada di bangsa ini, di bangsa Indonesia. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi bangsa ini dan berdoa buat bangsa ini. Tuhan, tolong setiap pemimpin kami, mulai dari jajaran yang atas hingga bawah. Tuhan, kasih hikmat roh yang takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap kebijakan yang dilakukan, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa kebaikan bagi setiap masyarakat. Kami berdoa buat kampus UMI. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam segala bentuk kegiatan, belajar mengajar, bahkan setiap pergumulan terutama dalam penerimaan mahasiswa baru. Tuhan kirimkan orang-orang yang boleh belajar di kampus UMI, bahkan boleh menikmati pelayanan KMK UMI. Tuhan, terima kasih ketika sepanjang ibadah ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni dan menolong supaya kami pun belajar untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang apapun yang menjadi halangan mereka untuk datang, untuk sama-sama bertemu dalam pertemuan virtual ini. Tuhan, tolong sehingga di kebaktian selanjutnya mereka boleh hadir. Bahkan kami sebagai pengurus boleh senantiasa lebih serius, lebih tekun di dalam mengajak mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah di atas semua apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang ibadah ini, hanya Tuhan yang kami tinggikan, muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. 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 Baiklah, sampai di sini acara pengisian online kita. Kepada kakak, abang, dan teman-teman yang sudah mau hadir, terima kasih banyak untuk waktunya. Oh ya, sebelumnya Ibu Koordinator kita mengundang untuk sesi foto. Jadi teman-teman, mari dihidupkan kameranya. Ini Usahakan abang kelihatan putih ya. oke Bang, oke. Ini yang pakai laptop Kak boleh mengambil fotonya? Kak,
ini yang sedang pakai laptop boleh minta tolong untuk difotokan. Oke, Oke, Kak. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Tenang saya Ibu. Bang Roni udah kelihatan putih belum, Kak? Udah. Kayaknya ada di kan itu. Udah. Abang ini kayaknya. Udah ya, Bang, udah Oke, kelihatan oke. putih. Terima kasih. Oke lah, terima kasih sekali lagi untuk Abang, Kakak, dan teman-teman yang sudah mau bergabung ke dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Terima kasih. Terima kasih juga, Sen. Salam merdeka semua. Salam merdeka, Kak. Merdeka. Merdeka. Thank you, Fitri. Oke, Kak. Terima kasih Virgin, Mia, Bang Roni, Kak Celi, Ya, terima kasih kembali. Juniarti. Bang Roni, keluarkanlah ikan hiunya. Udah malam ikan hiunya udah tidur.